Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel belajar bonsai bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi bersama saya. Di belakang saya ada beberapa untuk bahan bonsai waru ekspos akar full, ya. Ini program bahan bonsai waru gaya niagari. Untuk bahan ini awal saya proses penanaman, kemudian perawatan, lalu kalau tidak salah sekitar 3 bulan yang lalu saya lakukan tekuk dan tintir, pembongkaran dinding groundlongnya secara massal sudah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman penasaran awal tanam nyampe saat ini nanti saya mau proses, akan saya lampirkan videonya di bawah deskripsi, linknya ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kali ini saya mau mengerjakan proses tahap lanjutan, dimana mau memaksimalkan di tahap 3 bulan yang lalu. Mungkin ada beberapa bahan akar yang terekspos, untuk tekuk pelintirnya kurang maksimal, mungkin akan saya cek satu persatu dan akan saya reposisi, saya tekuk ulang. Nah, seperti apa? Langsung saja kita lihat, cek kondisi terkini setelah 3 bulan yang lalu saya lakukan pembongkaran dinding groundlong secara massal dan tekuk pelintir. Untuk total keseluruhan bahan dasar yang ada di sini ada sekitar 19 bahan full keseluruhan, konsep gaya ekspos akar atau bahasa trennya niagari ya. Nah, ini 3 bulan yang lalu saya lakukan pengerjaan itu, saya pruning keseluruhan total ya daunnya, dan alhamdulillah sudah mulai nampak subur. Saya akan cek satu persatu untuk bahannya. Nih mungkin kalau sudah seperti ini paling tinggal nunggu pembengkaan ya. Mungkin ada nanti beberapa pengikat tali rapiah yang mengganggu pembengkaan akar, akan saya lakukan pelepasan. Ini sudah cukup ya, akan saya cek berapa bahan sudah saya jadwalkan untuk lakukan reposisi atau penekuan ulang. Mungkin yang jauh di sana ya, itu kurang sedikit ekstrim ya. Nah, seperti ini ada 2, 3, satu lagi di sebelah sana. Nah, mungkin ini juga akan saya lakukan tekuk. Saya akan cek satu persatu dulu ada berapa bahan nanti yang saya mau kerjakan. Mungkin kalau ini sedikit reposisi aja cukup. Ini mungkin sudah cukup juga, tinggal pembesaran akar, pembengkaan. Ini tali rapiahnya saatnya dilepas ya. Nah, seperti yang jauh di sana ya. Nah, mungkin itu juga akan saya lakukan pengerjaan nanti. Ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang lebihnya. Oke, saya akan mencoba satu persatu untuk melakukan pengerjaan ulang tekuk atau reposisi akar yang kurang maksimal lah. Sebenarnya di video saya sebelumnya pernah saya update ya, kalau teman-teman mungkin punya bahan yang kurang bagus untuk akar yang terekspos, contohnya seperti ini ya. Ini kalau mau pengen dibikin jumbo sudah saatnya ya, tapi kalau mau dibikin kecil seperti yang saya tampilkan yang sudah agak sedikit maksimal di video awal tadi, tinggal lakukan pembengkaan, pembesaran akar. Kalau seperti ini mau dibikin jumbo bisa langsung dongkel nyampe di bawah, atasnya di pruning, kemudian dinaikkan lagi ke dinding groundlong yang lebih tinggi, nanti dilakukan proses demi proses tahap lanjutan untuk akar terekspos dan nantinya jadi jumbo. Contohnya seperti ini. Nah, ini sama bahan yang kurang maksimal, memang saya timbun akarnya, ini agak sedikit tinggi, nyampe ada 3 sap ya dinding groundnya. Oke, terlepas dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mau mencoba mengerjakan satu persatu nanti seperti apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini nanti sedikit memberi inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Sudah ada di hadapan saya satu bahan
yang saya mau kerjakan untuk yang pertama. Mungkin ini sedikit agak rapat ya spasinya untuk dinding ground satu ke dinding ground yang lain, paling sekitar 1 meter kurang lebihnya, karena memang ini konsepnya nanti ke depan saya mau bikin yang ukuran agak sedikit kecil ya, jadi biar lahannya sempit, muat untuk kita budidaya bahan bonsai waru ekspos akar, muatnya banyak. Oke, saya mau perlahan untuk lepas dulu tali rapiahnya. Sementara jeda dulu karena memang sudah musimnya penghujan ya. Nanti next lanjut setelah hujannya reda. Next hujan sudah mulai reda, kita lanjut lagi untuk proses reposisi tekuk atau memaksimalkan akar yang kurang bagus ya. Untuk bahan ini kalau teman-teman tadi tidak skip di awal saya sebelum mengerjakan dan setelah saya kerjakan seperti ini, untuk bahan ini tadi sedikit kalau secara pribadi saya amati kurang nyaman. Gerakannya cuman begini ya, tidak salah tadi saya lakukan sedikit paksa, saya tekan ke bawah, saya larikan ke sebelah sana, terus ini saya tarik ke depan. Nah, untuk teman-teman saya sarankan apabila mau melakukan pengerjaan seperti proses apa yang saya lakukan ini tadi, usahakan di atas los subur kalau bisa, apalagi jangan nyampe dicangkok ya, karena akan menghambat dimana kita berproses memaksimalkan akar yang terekspos di bawah ini. Nah, untuk ke depan, untuk tentunya kita membuat bahan dasar bonsai, kita ambil mukanya dari sebelah mana itu nanti belakang. Yang penting kita berharap akar ini lebih maksimal terekspos dan nanti kesan karakter akarnya lebih maksimal dari seperti saat ini. Coba kita cek bahan ini dari sebelah sini ya seperti apa. Nah, ini untuk dari sebelah sini kurang lebihnya seperti ini. Coba kita cek dari sebelah sana ya untuk bahannya. Ini dari sebelah sini ya, terhalang sama bambu. Ini saya kasih sederhana, saya pakai pemancangnya bambu, saya ikat pakai tali rapiah. Memang sengaja di sini saya gergaji ya untuk bambunya, untuk mengaitkan tali rapiahnya agar tidak bisa naik ke atas. Oke, saya mau mencoba tampilkan beberapa bahan lagi, mungkin ini ya satu bahan, dan masih ada beberapa lagi yang saya amati. Untuk bahan di sini geraknya kurang begitu maksimal, akan saya maksimalkan. Minta maaf untuk teman-teman, mungkin untuk tekuk, lintir, untuk bahan yang lainnya tidak bisa saya tampilkan ya, karena cuaca saat ini sudah mulai tidak mendukung, mulai turun hujan lagi. Sederhana ini tadi bahan sedikit naik, saya tekuk ke bawah, ini saya kasih bantu pemancang pada batang utama pakai bambu. Terus di sini kalau bisa usahakan untuk teman-teman pengen memaksimalkan bahan yang seperti ini, usahakan paling ujung batang ini kalau bisa dinaikkan ke atas ya, biar cepat untuk membangun daripada akar yang kita ekspos di sini. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada kurang tepat atau penyampaian yang kurang pas, saya mohon maaf, karena di sini sama kita belajar ya. Dan untuk teman-teman satu lagi, membuat bahan dasar entah jenis bahan bonsai apapun, kalau ekstrim monggo bebas. Yang penting kita berkarya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, dan insya Allah ke depan akan menjadi sesuatu yang lebih berharga.
Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.